kacang lengkap kulit atau apa, aku pun tak tahu. Makanya kalau nggak tahu premis judulmu ini masih ngambang. Biar jelas dulu poin pembicaraan mau kemana. Tuhan saudara berdoa kepada Tuhannya Yahudi, sehingga Tuhannya Yahudi mengutus malaikat untuk mencas, karena Tuhan Anda lobet. Nah, saya ingin tahu, kok bisa Anda orang Indonesia punya otak, katanya anak Tuhan, tapi kok otaknya kayak anak kucing? Makanya gini deh. Tuhan di dalam kekristenan itu disebut Yesus Kristus. Kalau itulah Anda yang cuma aku bilang tentang Yesus, bukan, Anda ini nggak paham. Makanya kalau berbicara tentang Yesus yang secara antropologi, Anda kan dari tadi membahas sosiologi, Tuhannya Yahudi. Ya gimana kita mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Gak ada kerjaan, Tay. Kok selfie di profil sendiri? Apa nggak capek? Ayo teman-teman muslim, multinya dibatalkan, boleh kan ya? Boleh dong. Teman-teman muslim kan kesini untuk mendengarkan dialog lintas agama kan ya? Lintas agama berarti perbincangan beda agama. Kalau saudara naik kan muslim, masa mau dialog sama saya muslim? Maka dari itu dibatalin, boleh kan? Iya kan ya? Ini permintaan ramai kali, masih 30-an. Sahabat Muhammad Saleh Fadzri, selamat bergabung bang. Masa saya harus kutuin satu-satu ini ya? Kelamaan kita nggak diskusi jadinya, kan? Ini ku naikkan dari tadi, tapi nggak ada yang naik, gimana dong? Nah, nyangkut satu. Halo, semangat malam, Saudara Lim. Semangat malam, Bang Suma. Malam juga. Dari gereja mana abang ini? Dari Protestan, Bang. Protestan. Silakan abang buka kamera. Saya lagi di luar, Bang. Di sini gelap, Bang. Gak apa-apa. Kalau saya lagi di luar, Bang. Di sini gelap, betul. Iya, nggak apa-apa. Kita diskusi pelan-pelan, nggak apa-apa. Buka aja kameranya. Saya minta maaf, saya tidak buka kamera ya, Bang. Pasti diturunkan sama moderator bang kalau nggak buka kamera. Ya udahlah, kalau saya sampai rumah lah bang ya, saya masih di luar ini. Ya udah, nanti kalau udah sampai rumah naik aja ke sini abang. Oke. Oke saudaraku, ditunggu. Halo, semangat malam. Ya, malam. Buka kamera bang. Ya. Ini ada tema, silakan. Bagaimana bisa sembahan saudara diberikan kekuatan sama malaikat? Saya sedih mendengarkan itu. Silakan. Kita paparkan dulu. Maksudnya itu Yesus yang mana gitu kan. Harus biar paham.
Di dalam Lukas 22, Tuhan Anda berdoa dan doanya didengar dan dikabulkan oleh penciptanya. Lalu penciptanya mengutus seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Anda. Jadi Tuhannya Yahudi mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Anda yang lemah itu. Nah, bagaimana Anda menyikapi? Terbongkar rahasia bahwa Tuhan Anda diberi kekuatan. Silakan. Enggak, poinnya apa? Esensinya apa ini? Tuhannya Yahudi, Ya, pencipta. Intinya mau kemana pembicaraannya? kan udah sangat jelas, kok masa nggak pura-pura nggak tahu atau kacamata menutup otak ini, Bang? Harusnya kacamata menutup mata, bukan menutup otak. Tuhan Anda berdoa Kan, kepada maksudnya Tuhan Yahudi. gini. Nah, silakan. Menerima kekuatan, kekuatan apa ini? Ya, Anda lihat kekuatan apa? Mungkin kekuatan supaya dia bisa makan kacang lengkap kulit atau apa? Aku pun tak tahu. Makanya kalau nggak tahu premis judulmu ini masih ngambang. Biar jelas dulu poin pembicaraan mau kemana. Tuhan saudara berdoa kepada Tuhannya Yahudi, sehingga Tuhannya Yahudi mengutus malaikat untuk mencas, karena Tuhan Anda lobet. Nah, saya ingin tahu, kok bisa Anda orang Indonesia punya otak, katanya anak Tuhan, tapi kok otaknya kayak anak kucing? Makanya gini deh. Tuhan di dalam kekristenan itu disebut Yesus Kristus. Nah, Kalau itulah Anda yang cuma aku bilang. membahas tentang Yesus, bukan, Anda ini nggak paham. Makanya kalau berbicara tentang Yesus yang secara antropologi, Anda kan dari tadi membahas sosiologi, Tuhannya Yahudi. Ya gimana kita mau berdebat, pengetahuan Anda nggak ada tentang Tuhan itu. Anda, Jadi apa yang mau didebatkan? Tuhan Anda bernama Yesus itu berdoa kepada Tuhannya Yahudi yang bernama Elohim atau Yod-Heh-Vav-Heh itu, supaya Tuhannya Yahudi Elohim mengutus malaikat, memberikan keselamatan, memberikan keputusan kepada Yesus terhadap perkara yang Yesus hadapi. Tuhannya Yahudi menerima doanya, mengabulkan, mengutuslah malaikat untuk turun ke bumi, memberikan asupan sayur bayam kepada Tuhan Anda supaya kuat kayak Popeye. Nah, Anda orang Indonesia punya otak, makan tahu, makan tempe. Bagaimana Anda menyikapi diri Anda yang sedang sadar, sesadar-sadarnya menyembah manusia yang diberi kekuatan oleh Tuhannya Yahudi? Masih pura-pura lagi bertanya. Hanya kau nggak paham. Nah, itu Jadi kan? dalam kekristenan itu Tuhannya itu Yesus Kristus. Jadi jangan kau sunat-sunat. Sudah ku Jangan bilang, kau sunat-sunat. Tuhan Anda berdoa kepada Tuhannya Yahudi supaya diberikan kemudian kekuatan. Turunlah malaikat memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa hingga keringatnya seperti titik-titik darah. Tuhan kok begitu amat. Nah, sekarang bagaimana Anda menemukan diri Anda dalam keadaan hidup? Boleh dibilang waras juga tidak, dibilang tidak waras juga waras. Menerima keadaan di mana Anda menyembah kepada sosok makhluk yang memiliki kelemahan, Jadi kekristenan sehingga dia itu, perlu gini, Dek, dibutuhkan kondisi di mana dia menerima kekuatan dari malaikat. Enggak, nol. Itu Kau cuma narasi tapi nol pengetahuan. apalah ini? Mau kau bahas ini apa, tentang apa? Makanya kau membahas tentang teologi kah, kristologi kah, antropologi kah? Mau membahas tentang apa? Tuhanmu yang bernama Yesus itu menerima kekuatan dari malaikat. Gitu loh. Bagaimana Anda menemukan diri Anda dalam Di dalam keadaan kekristenan itu bukan mengenal sebagai sosok, bukan sebagai bentuk, tetapi sebagai firman.
Makanya kau udah salah ini. Makanya kau membahas tentang apa? Firman itu dibentuk, berarti sudah berbentuk daging dia. Berbeda, justru di dalam Bible itu firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Makanya di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Elohim, jadilah. Jadi Kenapa Tuhanmu di dalam menerima teologi, kekuatan dari malaikat Yang mana? kalau dia Tuhan? Yang mana yang kau bahas? Secara apa? Antropologi kah? Antropo sejenis manusia kah? Atau kau mau berbicara apa? Pengetahuan apa rupanya? Menerima kekuatan dari Kacau malaikat. Tompel. Kau kalau cuma mau tampil pansos, jangan di sini. Kau pakai celana dalam, keliling kota lari, pakai sepatu perempuan, pakai BH, udah kau keliling, kau pasti terkenal itu. Jangan kau kesini kalau otakmu nggak ada, karena di sini tempatnya orang dialog lintas agama. Paham? Halo, semangat malam. Halo, Ya, dari Kristen. assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari Islam. Iya bang, saya Islam. Silakan, ada yang Anda ingin lakukan di sini? Enggak bang, saya cuma ngefans aja sama abang. Ya, itulah salah satunya. Makasih abangku, makasih, thank you. Kita naikkan Oten ya. Atau enggak usah? Ditanya pun susah bang ini. Tapi berani naik. Ditanya nggak bisa menjawabnya. Itu kan banyak permintaan tapi nggak bisa dinaikkan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena banyak teman-teman muslim yang juga lagi minta naik gitu. Padahal sejatinya nggak usah lah, batalkan aja lah permintaannya kan gitu, ya kan? Biar saya bebas menaikkan teman-teman kita gitu loh bang. Halo, semangat subuh. Halo. Halo. Halo bang, Halo. Dari Kristen, dari Islam. saya Islam bang, maaf bang ya. Ya, nggak apa-apa bang. Ada yang bisa dibantu? Nggak ada bang, lanjut aja bang, saya nonton aja. Oke, makasih. Saudara Hadolo. Saudara Hadolo. Tekan, habisin waktu. Waktu terbuang percuma. Hanya ingin mengatakan aku mendukung bom-bom. Halo, semangat malam. Halo bang. Malam. Dari Kristen. Ya, Kristen, Protestan, Katolik, dan seluruh Kristen. Gimana? Hehehe, kayak Paulus. Iya, kamu Juma. Kayak Kamu Paulus. begini Juma. Ayo bang, buka kameranya bang. Buka kamera. Halo, kamu buka dulu maskermu, baru saya buka kameraku, Juma. Buka kamera bang, nggak usah ngamuk, nggak usah marah-marah. Nggak usah kau pakai bahasa-bahasa, nggak usah. Pakai bahasa Makassar saja. Biasa kita, Iya. sama orang Makassar. Iya, buka kameranya. Kau buka dulu maskermu. Baca Kenapa harus- terus? Kenapa marah bosku? Kan nggak pernah marah, kan nggak senang orang hujat-hujat agama orang.
Agama Anda saya hujat di mana coba? Ada bukti kah? Ya kalau Jangan diturunkan dulu, Dinda. Orang Makassar soalnya. Sensitif juga moderator kayak ini Bella. La 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 la. Halo, semangat malam. Astagfirullahaladzim. Bang, aku turun bang. Salah pencet nih. Aduh. Pas ketik-ketik nih. Turun, Bang. Iya bang. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Kenapa orang tua? Ini ada tema Yesus menerima kekuatan. Bagaimana Pak Tua menyikapinya? Silakan. Halo. Halo Petua. Halo Astri Sorong. Dia punya 2 kodrat. Gereja mana Bang Astri? Loh kok 2 Ini, Bang. kodrat? Ya. Kenapa orang Islam dikatakan itu? Alamak. Nah begini Halo. Pak Juma. Iya gimana? Ini begini Pak, Yesus mempunyai 2 kodrat sebagai ilahi dan sebagai manusia. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia 2 kodrat? Di mana? Ya. Dia Di kan mana dikatakan Yesus? anak manusia, dikatakan Di anak mana Allah juga. Yesus? Itu kan kesaksian Anda. Kesaksian Yesusnya kalau dia 2 kodrat di mana tertulis? Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu Anak manusia udah disebut anak manusia. Yang saya katakan dia mengaku 2 kodrat. Iya 2 kodrat lah. Di mana Yesus mengatakan dirinya 2 kodrat? Tidak perlu dia katakan. Loh, Orang berarti bisa Anda lihat saksi kok. palsu. Berarti Anda saksi Oh dusta. begitu. Terus kau bilang kita orang palsu gitu. Anda bersaksi dusta kalau begitu. Bukan, jadi Anda mengatakan kita palsu gitu ya. Anda yang bersaksi palsu. Anda mengatakan kita palsu. Yesus tidak pernah mengatakan dia 2 natur. Anda mengatakan Yesus 2 natur, berarti Anda berdusta. Begini aja. Kalau begitu kitabmu bagaimana? Gak ada hubungannya. Kitab saya mengajarkan bahwa Nabi Isa diberi kitabmu ada. kekuatan. Nabi Kitabmu Isa ada, diberi kau- kekuatan. Kitabmu Nabi ada, Isa diberi kekuatan. Buka kebun Yesus diberi lagunan. kekuatan. Kitabmu ada, Wajar buka- kalau dia buka- diberi kekuatan. Wah, Dia nabi, dia rasul, dia utusan Tuhan. Gitu. bukan kitabmu. Nah sekarang itu kalau buka di Kristen lagunan. Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa Kitabmu itu Yesus buka diberi Ragunan. kekuatan? Buka kebun Ragunan. Kitabmu tuh, tau nggak? Buka Ragunan, kebun Ragunan tuh. Kitabmu tuh ya. Ada sapi betina, ada laba-laba, ada gajah, ada kuda, semuanya ada. Itu piaraan, itu namanya buku piaraan. Itu cara Opung, turun opung. Opung. Mana Mi? Tidak ada Mi. Naomi. Naomi kok dong. Ses saja ya. Ses lagi. opung. Iya. Ses satu aja ini. Kamayar sumpah ini bang anu ya tomang kasar karena itu.
Anjir nak ke kana. Oh, Aduh. berkembang lagi aku nih. Masih awal aku nih bang. Halo saudara Yeremia. Ya, Silakan buka kameranya. Syawi. Ya. Habis kelar rewes aku ini. Matumbai. Tapi Halo, selamat malam teman-teman yang lain. Yesus menerima kekuatan nih. Iya. Kenapa bisa ada Tuhan menerima kekuatan? Ini Tuhan apa ini? Tuhan KW kah atau apa? Tapi Muslim diturunkan. Halo, silakan buka mic-nya, anak muda. Ya jawab deh. Silakan. Bukan gigimu yang disuruh buka. Yesus diberi kekuatan. Iya, kenapa bisa Yesus diberi kekuatan sedangkan dia Tuhan? Karena dia diutus dulu menjadi manusia, menjadikan Siapa yang mengutusnya? dia diutuskan oleh Bapa yang menciptakan alam semesta. Berarti ada yang mengutus Yesus. Iya kan sebelum kan Adam Hawa kan sudah jatuh Ini ajaran-ajaran dari bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek gitu aja terus fitnah yang diajarkan kepada kalian itu. Fitnah terhadap Nabi Adam. tapi benar dikasih contoh. Kita di kan mana dikasih Nabi contoh sebagai di mana Nabi Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? dari Hawa. Gara-gara Hawa Dalilnya? makan buah terlarang. Dalilnya Iya. itu dari perjanjian lama itu. Tapi dalilnya Hawa mana? ini. Hah? Dalilnya mana? Kejadian, tunggu dulu. Mana tuh? Ya, di mana dia Alkitab mewariskan? itu. Di mana dia mewariskan dosa kepada Mewariskan apa? keturunannya? Dosa kepada keturunannya. Dia tidak mewariskan dosa, Ah, berarti tidak ada kan dosa waris? tapi dia jatuh dalam dosa karena iblis menggoda dia melalui ular toh. Makasih sahabat Jaka pernah. Jadi dia makan. Ya kan yang melanggar siapa di situ? Yang melanggar Hawa karena tergoda dengan godaan iblis. Nah, terus kenapa kita yang salah? Makanya itu Nah, kita kenapa sudah kita? jatuh dalam dosa. Makanya diutus Tuhan Yesus untuk menghapus dosa itu. Dosa Karena apa? sebelumnya nabi-nabi. Dosa apa yang dihapus? Dosa kita. Apa dosa kita? Apalagi Le? Apa dosamu, Le? Boko manuk. Yang suka berbohong, suka fitnah, yang suka mencuri, yang berzina. Datang Banyak. Yesus ke bumi menebus mereka gitu. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, tapi mereka tidak percaya. Gimana mau dipercaya ajaran Tuhan kayak gitu? Yesus itu diutus. Jadi sekarang kalau ajaran Tuhan Yesus ya. Orang Kristen sekarang kalau berdosa bagaimana cara nebusnya? Woi, mana ada turunkan atau turunkan ini? Kalau orang Kristen sekarang melakukan dosa bagaimana caranya lagi menghapuskan? Nah, itu kita minta ampun sama Tuhan, tapi dosa kita itu belum minta tentu ampun, dihapus. ujung-ujungnya minta ampun. Apa rah? Kusangin atau bertobat sih. pura mau ditebus? Apa rah? Bertobat tuh kan dah. Bertobat Tidak lagi. bertobat tuh.
ujung-ujungnya bertobat. Kenapa nggak bertobat aja orang-orang yang melakukan dosa ini? Ngapain harus ditebus pakai mati, sandiwara, disalib lah segala macam? Kenapa nggak bertobat aja? Nah, memang harus disalib bang, disalib, memang harus disalib karena itu sudah tertulis. Mama. Penglihatannya Tuhan Yesus. Oh, bodoh. Ya. Terus kenapa Tuhanmu diberi kekuatan? Masih awam aku nih. Ya, kenapa Tuhanmu diberi kekuatan? Beri kekuatan. Memberi kekuatan guys. Kalau saya tahu saya Matu sih. mana den puang di bengang kekuatan mana oleh ri puang yang lain? Kukira ikan. Tunggu dulu nih. Ada Ini yang dibawa Yohanes ketik terus itu. kejadian 19 kok diketik terus sih. Bikin makruh puasa aja. Mana? Halo saudara bangsat, semangat subuh. Penting. Saudara bangsat, saudara Asri Sorong, manilakup, sambaki pelok napi ate main. Nggak ada yang mau bicara, Cok. Cuk, dasar penakut. Cuma itu aja aku tahu. Apa itu? Kasih naik katanya, kasih naik. Si naik begitu naik diam-diam, penakut mereka itu. Ini katanya mirip sebenarnya memang semua. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pesaling-saling rajung dulu nah. Tumbai. Itu apa sejauh dulu ya? Bagus ini nih. Hah? Jeremia orang mana ini? Toraja. Nah, Oh Toraja. Ustadz teh. Iya. Toraja. Toraja bicara misan-misan nah. Assalamualaikum bang. Jum asli Toraja juga apa? Tenia. Topalo pun aku. Oh sama. Assalamualaikum bang. Wah, Asli kalau beduk Makassar kaki. dia. Kalau aku beneku Oh, mama Masya Allah. Kalau aku tak duri. Oh, duri Henry Kang Le. Ya. Ya basia. Ya basia bamua. Oh ada bontong, baraka. Eh? Dan tiduri ke? Nah, Baraka. bicara sendiri kan? Nah. Bontong ke? Nah, setelah pekarat sama ada joli. Makula kasih nah. Oh. Makula bari basa. Makula bongi. Siapa yang bisa bahasa nah, ngapain natin nah. Iya, betul kesalahan aku. Makula Makula manuk. Orang Andre kan coy. Orang Henry kan cuy. Ya. Halo saudara BR. Mau bindu? Apa tuh induk? Apa sanga? Apa mau bindu Jasmine? Apa mau bindu bahasa Andre Kang itu? Apa tuh? Apa mau kuah? Oh, apa motor mau itu sama nih. Apa nih? Nah, lanjut, Ada nih Alkitabku ini. Mau belajar tapi tidak jadi nih. Ya. Ya sudahlah. Waktu aja lah. Apa mau kau ngelayan melo-melo nak mau paham nih. Bicara misan-misan nah. Ada nih Alkitabku ini. Tapi sudahlah. Tak na nyambung. Aping. Halo saudara Sen. Saudara Alex. Halo, Halo juga. saya Kristen bang. Oke. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera saudara.
Saudara Jasmine, bisa kita beri ruang teman kita Kristen ya, Sampu. Oke. Ye, terima. Selamat ki kurus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Zen, ada yang mau disampaikan, Bang? Gelap nih. Kau tengok itu. Oke. Gelap nih. Ya, halo saudara Alex. Ya. Dari mana ini? Karisten. turun. Karisten. Karisten apa? Karismatik. Besok lagi aku naik ini. Aku AKBP. PBB. AKBP. Oh, HKBP. Iya, oke. Iya. HKBP. HKBP. Batak ya? Iya. Oke. Besok aku naik lagi nih. Besok aku naik lagi. Iya, saudara Jeremia silakan mandi dulu, mandi. Mana bobok sholat kan depekan lek. Oke. Aku lagi merokok. Halo Bang. Iya. Halo. Silakan. Bagaimana Anda menyikapi tema saya ini? Yesus menerima kekuatan. Silakan. Yesus menerima kekuatan, ya berarti harus kita lihat dulu dalam konteks kenosis ya, di Filipi 2 ayat 7, yaitu ketika ketika sang firman mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Aslinya dia adalah pemilik kuasa itu, tapi karena dia memilih jadi manusia yang terbatas, dia membatasi dirinya secara sukarela. Jadi saat dia bangkit dan menerima kembali kuasa itu adalah pemulihan kemuliaannya, bukan karena dia awalnya lemah lalu dikasih modal kekuatan oleh pihak lain. Logikanya, kalau dia cuma manusia biasa, mana ada manusia yang sanggup menampung segala kuasa di surga dan di bumi? Hanya Tuhan yang bisa menampung kuasa besar itu, gitu. Nah, Bang Juma juga bilang Yesus cuma menerima kekuatan di luar. Coba dibaca di Yohanes 10:18 tentang nyawanya, berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah Bang, nabi mana di bumi yang punya kuasa atas nyawanya sendiri, yang bisa mati lalu bangkit lalu pakai kuasanya sendiri? Cuma Yesus. Ini membuktikan kekuatannya melekat dalam dirinya sebagai firman yang hidup, gitu. Oke, udah. Oke, baik. Nabi mana di atas muka bumi ini memiliki kapasitas seperti Yesus? Ya, saya katakan seluruh nabi tidak ada kesamaan persis terkait dengan mukjizat yang diberikan kepada mereka. Saya akui Yesus mujizatnya satu-satunya pemilik mujizat yang sama seperti Yesus itu cuma Yesus. Akan tetapi itu tataran nabi, Bung. Kalau Yesus satu-satunya nabi yang melakukan kekuatan, menampung kekuatan surga dan juga bumi, oke. Tapi di sisi lain ada yang dahsyat di situ. Apa itu? Satu-satunya Tuhan yang diberi kekuatan oleh malaikat hanya Yesus. Jadi kalau dia satu-satunya nabi, ya kami beriman. Dia adalah nabi, dia adalah rasul utusan Tuhan, kami beriman. Tapi kalau dia satu-satunya Tuhan yang diberi kekuatan, ya alhamdulillah kami tidak menuhankan Yesus. Yang celaka Anda. Yang celaka Anda. Karena Anda menuhankan seorang nabi yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan menerima kekuatan dari malaikat. Benar. Nah, itu dia. Bagaimana Anda menyikapi sembahan Anda ternyata diberi kekuatan? Silakan. Itu kan menurut pemahaman Bang Juma nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah ya kan. Tapi logikanya kalau dia cuma manusia biasa, mana ada manusia yang sanggup menampung segala kuasa di surga dan di bumi? Ya kan sudah aku bilang tadi, satu-satunya manusia yang bisa menampung ya adalah Yesus. Kenapa bisa demikian? Dijawab oleh KPR 2 nomor 22. Kesaksian Yesusnya yang menjawab itu di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku.
Jadi dia seorang nabi yang mampu melakukan pekerjaan karena dia difasilitasi oleh Tuhannya. Wajar. Tapi kalau dalam skala prioritas Tuhan, tidak ada Tuhan diberi kekuatan, bos. Tapi coba kita mari pakai secara logika ya kan. Di Matius Ya logika lah itu yang tadi yang gue pakai. Ya ini di Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Pertanyaan saya, kalau Yesus hanya seorang nabi atau manusia biasa, apakah masuk akal alam semesta yang begitu luas ini diatur dan dikendalikan oleh seorang manusia? Kalau segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan total kepada di surga dan di bumi sudah diserahkan total kepada Yesus, lalu tugas Tuhan yang abang maksud sekarang apa? Menyerahkan segala kuasa, berarti Yesus memiliki otoritas mutlak setara dengan Bapa. Hakikatnya tetap Tuhan, namun dalam otoritas mandat ya mesianik gitu. Oke, baik. Kalau Anda membaca Matius 28 nomor 18, segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di surga maupun di bumi. Yang memberi kuasa siapa? Tuhan, Bapa. Tuhan, Bapa. Ya benar. Menurut saudara, ketika Anda memperkosa Tuhan dengan mengatakan mengambil kekuatan itu dan dilimpahkan kepada Yesus, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan yang tadinya Tuhan itu sudah menopause? Karena kekuatannya hilang seluruhnya diberikan kepada Yesus. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa ada Tuhan yang pensiun. Udah pensiun si Bapak, kenapa jabatan udah diberikan kepada si anak? Ini konsep apa ini? Konsep akal maksud Anda gitu? Itu yang Anda katakan logika, akal. Mohon maaf Bang Juma, saya tidak akan panik dengan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Lanjutkan. Loh, kok tidak baik? Anda yang mengatakan tadi, manusia mana yang diberikan kekuatan, kuasa, prioritas, diberikan segala-galanya kepada dia untuk mengatur bumi. Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan senior, Tuhan senior itu udah pensiun gitu maksudnya? Saya bicara pakai ilmu, pakai santai gitu. Kenapa Bang Juma terburu-buru begitu? Enggak, saya merespon orang cerdas itu ketika melihat riak, pasti responnya cepat. Gini bang Juma. Anda mengatakan bahwa Yesus menerima kuasa, segala kuasa, sehingga Anda mengatakan Tuhan mana, apa otoritas Tuhan setelah Yesus menerima kuasa? Dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa Tuhan senior udah pensiun dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, karena semuanya telah diserahkan kepada Yesus. Bukan begitu? Oke Bang Juma, jadi gini maksud aku. Silakan. Berdiskusi tentang agama, janganlah dikaitkan sama perkaus lah, monopos lah, apal. Kan masih banyak bahasa-bahasa yang bagus. Anda salah. Anda salah. Anda keliru. Artinya manajemen pemahaman Anda itu masih minim. Kerangka berpikir Anda itu masih tersiap-siap menghadapi saya berarti. Ketika saya mengatakan Anda memperkaos, tidak mungkin Tuhan memperkaos Tuhan. Yang dimaksud memperkaos di situ adalah hak prerogatif Tuhan Anda ambil dan Anda berikan kepada Yesus seutuhnya. Sehingga Anda bertanya, apa yang dilakukan Tuhan yang lain setelah Yesus yang berkuasa mengatur segala alam semesta? Saya katakan berarti Anda sedang memperkosa Tuhan senior yang dimana Yesus diberi kekuatan oleh Dia, gitu loh. Konsep agama apa ini yang begini? Tuhan yang senior kehilangan kekuasaan setelah seluruhnya kuasa itu diberikan kepada juniornya. Sadar Anda di situ? Saya bisa boleh bertanya balik Bang Juma? Saya nggak bertanya. Tapi kalau Anda tidak sanggup menyikapi sanggahan saya terhadap pernyataan saudara, ya silakan Anda bertanya. Saya sudah menjawab sesuai yang saya tahu ya kan. Tapi kalau Bang Juma kurang, ya tidak menerima jawaban saya, itu urusan Anda gitu. Saya tidak menerima jawaban dan saya tidak bertanya. Saya hanya mengatakan bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuai dengan ajaran kami Bang Juma. Kita kan berbeda. Ya makanya yang saya katakan tadi, apakah Bapak ini udah pensiun? Pensiun terserah. Loh, kok jadi saya dikembalikan ke saya? Segala kuasa diberikan katanya. Yesus menerimanya sehingga Yesuslah yang mengatur alam semesta ini. Aduh, Bang.
itulah hebatnya kan, gak logika kan? Hah? Ya iyalah, gak bakal sanggup manusia otaknya untuk standar hal itu. Oh, sanggup bang. Tadi saya memberikan dalil KPR 222, Yohanes 4:34, Sudah jawab dengan Yohanes 5:36. Orang sehat itu akan memahami bahwa Yesus ini rasul, utusan Tuhan Yesus ini, sehingga dia mampu melakukan apapun. Kenapa? Karena Beda. backingannya adalah Tuhan. Anda Bang. beda. Ketika seorang utusan Tuhan memiliki kekuatan, Anda mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan itu sudah kehilangan kekuatan. Enggak. Tadi Bang Juma bilang orang-orang sehat. Beda cara berpikir orang sehat sama cara berpikir orang yang membenci gitu. Beda itu. Saudara, dengan bermanis-manis tidak akan pernah bisa menolong Anda dalam beragama. Saya bukan sedang bermanis-manis. Ya iya, bermanis-manis. Anda sedang bermanis-manis. Anda mempensiunkan Tuhan yang mengutus Yesus. Saya tidak pernah mempensiunkan Tuhan. Saya adalah manusia. Oke. Sekarang saya tanya, ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah kehilangan kekuatan? Tunggu. Apa? Ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah yang memberi kekuatan ini kehilangan kekuatan? Enggak juga. Hah? Ya enggak kan? Berarti Tuhannya Yesus masih ada. Tapi kan otoritasnya Yesus. Gini loh Bang Juma. Yesus kan posisinya di dunia sebagai manusia, tapi percuma itu dijelas-jelaskan ya kan, udah tiap hari itu dibahas. Anda pusing dengan konsep ketuhanan yang ada di agama saudara. Kalau Lalu saya bagaimana? Bukan pusing Bang Juma, kalau saya pusing Bagaimana Anda mengatakan Yesus di dalam dunia diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri? Hei, gimana dong? Maksudnya apa? Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Yesus diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan Anda bukan cuma satu. Ada Tuhan pemberi kekuatan, ada Tuhan yang diberi kekuatan. Makanya saya setiap kali buka koma saya katakan, kita tidak akan pernah bisa menerima ilmu yang terlontar dari mulut saudara-saudara kita Kristen. Pasti pembodohan yang ada. Gini Bang Juma. Tidak ada ilmu yang keluar dari mulut orang Kristen, itu nggak ada. Ketika orang Kristen berbicara mengenai agamanya, itu bukan ilmu, tapi kebodohan. Jadi gini Bang Juma, oke. Jadi kan analoginya seperti seorang presiden yang punya kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Nah, suatu hari presiden ini mau sidak atau turun langsung menyamar jadi rakyat biasa atau pelayan di desa terpencil. Saat menyamar, dia tidak memakai baju dinasnya, dia tidak bawa ajudan, dan dia hidup terbatas seperti orang biasa. Apakah saat dia menyamar, dia kehilangan statusnya sebagai presiden? Nah, ketika dia mau kembali ke istana, dia menerima kembali seluruh protokoler dan tongkat komando kekuasaannya. Apakah itu artinya dia seorang lemah yang baru dikasih kekuasaan? Bukan. Itu adalah kekuasaan sendiri yang kemarin sempat dia simpan demi menjalankan misi penyamaran gitu loh. Yesus tidak punya kekuasaan saat di bumi bukan karena dia bukan Tuhan, melainkan karena dia sedang menyamar, mengosongkan diri menjadi manusia demi merasakan penderitaan manusia. Ketika kita bilang Yesus menerima kuasa, itu artinya dia mengambil kembali hak kekuasaannya setelah misinya di bumi selesai. Bung, analogi Anda itu analogi untuk anak TK. Padahal itu analogi yang sangat bagus loh. Sekarang begini, kalau presiden turun ke rakyat jelata, apakah dia berubah wujud? Tidak. Tidak. Pencipta langit dan bumi, apakah manusia? Tidak. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Berubah wujud tidak? Tidak. Tidak. Ya kan aku jawab sesuai yang kau mau loh Juma. Gimana sih? Pencipta langit dan bumi manusia atau bukan? Tidak. Aduh, ini kenapa Saya Anda menjawab loh. Kenapa bingung sendiri Bang Juma? Kamu kayak waria bicaramu. Kau kayak orang waria, setengah laki-laki, setengah perempuan kau ngomong. Sok manis-manis, tapi tidak logika. Cuman action doang. Tidak. Apakah
apakah Bapa pencipta langit dan bumi manusia? Tidak. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah berubah wujud? Tidak. Kan udah aku bilang, mustahil kita menerima ilmu dari mulut saudara-saudara kita Kristen apabila berbicara mengenai konsep agamanya. Itu mustahil. Yang ada adalah kebodohan, penipuan, ketololan. Tuh. Apakah Bapa pencipta langit dan bumi manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah ketika Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus berubah wujud? Tidak. Coba beli setrika, itu anus disetrika biar tidak keriput. Siapa tahu dengan tidak keriputnya anus Anda, otak Anda juga tidak kusut. Parah kali kusutnya tuh. Otak dan anus sama-sama kusut. Tidak. Enggak. Bukan. Stres. Kalau belum cukup umur untuk diskusi dengan saya, malulah sikit. Disaksikan sama orang Kristen yang lain, malulah sikit. Jangan cuma modal semangat doang. Halo, selamat malam. Shalom. Ya, salam. Buka kamera bang, silakan. Nggak bisa bang, ini baru bang. Walah. Cari akun yang bisa buka kamera abang. Dari suara abang ini kelihatan abang orang pintar. Sayang sekali kalau tidak dialog sama saya. Iya bang. Iya bang, yang akun yang lama hilang bang. Nah itu dia Itu masalahnya. gimana tadi? Aku mau tanya ke abang. Tuhan Tuhan yang bukan Tuhan. Ayo silakan buka kamera yang mau berdiskusi, silakan. Silakan teman-temanku Kristiani yang saya cintai dan saya kasihi, buka kamera kita diskusi, silakan. Oi! Halo? Halo? Gemetaran teman-teman kita, gemetaran dia teman-teman. Padahal kita ngajak mereka diskusi baik-baik ya, bukan mau ini diskusi baik-baiknya kita. Kita tunggu ya teman-teman. Ada beberapa yang sedang live. Saya undang di sini. Ada Jerry Bulolo, ada Pak Leo. Mudah-mudahan mereka menerima undangan saya. Kita membahas tema ini. Kan teman, luar biasa bukan? Ketika kita berbicara tentang kebenaran, tentang Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana teman-teman kita memberikan pemahaman kepada kita. Tuhan mereka Maha Kuasa tapi diberi kekuatan, Maha Kuat, Maha Perkasa. Tuhan itu diimani juga sama mereka. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Perkasa. Tapi kok Tuhan diberi kuasa, diberi kekuatan? Ini apa masalahnya kok ada kayak gitu? Teman-teman, ini Pak Leo yang nonton cuma 2 orang.
Harusnya nerima dong. Pendeta Jerry cuma 300 orang. Terima dong. Yang muslim batalkan boleh ya? Dibatalkan permintaannya boleh kan ya? Silakan teman-teman non muslim naik, ajukan permintaan. Buka kamera tapi ya. Halo Om. Halo juga, buka kamera silakan. Selamat malam Om. Malam juga. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Islam Om. Islam. Iya. Kok mukanya kayak ini, kayak orang Islam? Iya, emang Islam Om. Oh, Islam. Iya. Ya, ada yang ingin diceramahin di sini atau apa? Saya mau bertanya satu pertanyaan Bang Zuma. Apa itu? Pertanyaannya tentang saya pernah dengar hadis nih. Ya, hadis itu saya nggak hafal nih, tapi berbunyi barang siapa yang mengajarkan hal baru dalam urusan agama, maka dia tertolak. Sedangkan para nabi tidak pernah mengajarkan seperti kita Yasin, tahlil itu gimana Bang Zuma? Ya, kalau ragu nggak usah dilakukan. Yasinan, tahlilan nggak usah dilakukan. Kalau memang tidak ada contoh dan diyakini itu bid'ah, ya silakan aja. Tapi ada pendapat juga mengatakan kalau bid'ah hasanah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi pernah dilakukan oleh orang-orang pada zamannya, namun tidak mendapatkan teguran. Mereka berpandangan bahwa itu dibolehkan, seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, yasinan enggak, tahlilan juga enggak. Enggak. Iya. Oh. Jadi menurut Bang Zuma bid'ah itu ya? Kalau tidak pernah dicontohkan, iya. Iya. Oh. Ya udah gitu aja Bang Zuma. Makasih. Iya. Oke. Tapi saya tidak mengatakan itu haram, karena tidak ada dalil pengharamannya, kan gitu. Kalau teman-teman yang melakukan, ya pasti ada alasan tersendiri, dan bisa jadi alasan mereka kuat. Mungkin karena keilmuan saya aja yang belum sampai ke sana, kan gitu. Halo. Halo, semangat malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan saudara Lukas. Dari mana? Gerejanya maksudnya? Aku langsung vonis gereja sih. Saya lihat namanya Bang. Lukas itu pengarang kitabnya saudara kami Kristen. Anda bukan Kristen? Bukan. Oh, sorry. Saya minta maaf kalau gitu.
Ada yang disampaikan Bang Lukas? Ikut aja dulu. Oke. Ikut. Siap. Saudara Octavianus Andre, semangat malam. Halo. Halo juga. Ini panggilannya apa? Bang Anus atau Bang Andre? Otak hangus, Bang. Hah? Otak hangus. Nah, timnya. Masolang generasi. Dari Kristen Abang? Bang Anus? Ini ehonya siapa? Ehonya di YouTube ini bikin keriting telinganya teman-teman kita. Maafkan ya. Ada songkat baru tapi nggak cocok, katanya suaranya jelek kedengarannya. Halo, semangat subuh. Halo, assalamualaikum bang. Maaf muslim bang. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Saudara Ray. Halo, Bang Ray. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang Zuma. Waalaikumsalam. Sorry kepencet nih bang. Oke. Halo, mimpinya. Halo bang. Salam. Ya, salam. Dari mana bang? Katolik? Dari Katolik, dari Protestan? Katolik. Oh, Katolik. Silakan, ini ada tema. Gimana nih bang konteks? Yesus menerima kekuatan. Tuhan Anda menerima kekuatan. Gimana itu ceritanya? Tuhan katanya. Karena Yesus itu Rasul bang. Bukan Tuhan. Kata siapa? Tapi Rasul katanya. Bukan. Kita itu gimana bang? Ya, maksudnya Yesus ini Rasul. Memang Rasul bang. Berarti bukan Tuhan. Rasul apa Tuhan? Oh. Oh. Iya, baguslah. Kalau Rasul diberi kekuatan ya wajar. Bang. Iya. Kalau Rasul diberi kekuatan itu wajar. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.